Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizkianto, NRP 2017-116. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang bunga efektif dan nominal. Sebelumnya izin pakai PPT yang ada di model ya Pak ya? Ya, nggak masalah. Boleh. Oke, jadi yang pertama yaitu tingkat suku bunga nominal. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga per periode dikalikan dengan jumlah periode dalam setahun. Contohnya, apabila ada suatu suku bunga sebesar 1,5% per bulan, maka tingkat suku bunga nominalnya itu adalah 1,5% dikali 12. Kenapa 12? Karena dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Di sini diberi keterangan bahwa 1,5% itu per bulan, artinya untuk satu tahun tingkat suku bunga nominalnya itu 1,5% dikali 12, yaitu 18% per tahun. Dalam perhitungan tingkat suku bunga nominal ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Artinya kemampuan uang di masa sekarang dan di masa yang akan datang itu dianggap sama gitu. Selanjutnya, tingkat suku bunga efektif. Sedangkan di dalam tingkat suku bunga efektif itu mempertimbangkan nilai dari waktu uang. Contohnya, apabila ada uang sebesar 100 juta dipinjamkan dengan tingkat suku bunga 5% untuk setiap 6 bulan, maka pertama kita tentukan dulu tingkat suku bunga nominalnya. Tingkat suku bunga nominal. Dalam soal ini diberitahu bahwa bunga 5% itu untuk setiap 6 bulan. Artinya dalam satu tahun itu ada dua periode pemberian bunganya. Oleh karena itu untuk bunga nominalnya tinggal dikalikan saja 5% dikali jumlah periodenya 2 dalam satu tahun. Jadi total bunganya dalam satu tahun itu adalah 10%. Selanjutnya menentukan tingkat suku bunga efektif. Untuk menentukan tingkat suku bunga efektif, tinggal mengalikan tingkat suku bunga yang 5% dalam setiap periodenya atau dalam tiap 6 bulan. Di 6 bulan pertama artinya 5% itu dikali dengan 100 juta. Yang menghasilkan sejumlah ini 105 juta. Selanjutnya di periode kedua, total dari tadi yang 105 juta itu dikalikan kembali dengan 5% itu, menghasilkan bunga sebesar 5.250 juta. Total akhirnya 110.250.000. Jumlah total yang tadi itu tinggal kita bandingkan dengan jumlah uang awal yang 100 juta dikali 100%. Yang ini menghasilkan tingkat suku bunga efektifnya sebesar 10,25%. Sebenarnya ada persamaan matematisnya untuk menentukan bunga nominal dan efektif. Untuk menentukan bunga nominal, persamaan matematisnya itu R sama dengan M dikali I, di mana M itu adalah jumlah periode dalam satu tahun dan I itu adalah tingkat suku bunga setiap periodenya. Sedangkan untuk bunga efektif yang persamaannya yaitu 1 ditambah I dipangkatkan M dikurangi 1. Contohnya untuk menentukan yang ini sebenarnya bisa langsung menggunakan persamaan matematis ini tanpa menggunakan tabel yang ini. Selanjutnya ada periode pengadaan. Periode pengadaan ini tuh yang tadi
Ada tahunan anuali sekali dalam setahun, atau setiap 6 bulan, artinya ada 2 periode dalam 1 tahun. Ada setiap 3 bulan, artinya dalam setahun ada 4 jumlah periode, dan seterusnya. Periode pembayaran dan periode pengadaan. Periode pembayaran dan periode pengadaan berkaitan erat dengan tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Periode pembayaran itu menyatakan frekuensi pembayaran atau seringnya kita melakukan pembayaran atau penerimaan. Sedangkan periode pengadaan yaitu menyatakan jangka waktu suatu pinjaman yang dikenakan bunga. Contohnya seseorang menabung setiap bulan pada suatu deposito yang memberikan tingkat suku bunga nominal sebesar 14% per tahun dengan pengadaan setiap 6 bulan sekali. Artinya dalam kasus ini periode pembayarannya adalah setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Karena ini telah disebutkan bahwa seorang menabung setiap bulan pada suatu deposito yang memberikan tingkat suku bunga nominal 14%. Dengan pengadaan setiap 6 bulan sekali. Artinya dilakukan pengadaan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, tiap 6 bulan. Ada tiga dasar dalam kondisi ini. Yang pertama yaitu saat periode pembayaran bertetapan dengan periode pengadaan, periode pembayaran lebih panjang daripada periode pengadaan. Dan yang ketiga yaitu periode pembayaran lebih pendek daripada periode pengadaan. Untuk yang pertama yaitu periode pembayaran bertepatan dengan periode pengadaan. Kondisi ini terjadi apabila saat pembayaran atau penerimaan bersamaan dengan saat pinjaman atau deposito dikenakan bunga. Contohnya, deposito dilakukan setiap 6 bulan selama 3 tahun dengan jumlah yang sama sebesar 100 juta. Tingkat suku bunga nominalnya adalah 12% per tahun. Deposito ini dikenakan bunga setiap 6 bulan. Tentukan jumlah depositonya. Penyelesaiannya, tadi dari soal kita tahu bahwa setoran tiap periodenya yaitu 100 juta. Kita dilambangkan dengan A. Selanjutnya, bunga per tahunnya 12%, yaitu lambangnya R yang ini. Periodenya artinya dua periode ya, karena di sini disebutkan bahwa dikenakan bunga setiap 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun ada 2 periode. 2 periode, dan jumlah periode selama tabungan ini yaitu 3 tahun. Dalam 1 tahun ada 2 periode, jadi dalam 3 tahun itu ada 6 periode. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita menentukan bunga setiap periodenya atau I, yaitu bunga yang ada dalam setahun dibagi dengan periodenya. 12% dibagi dengan 2, 6% tiap 6 bulannya. Untuk menentukan jumlah uang di masa yang akan datang, kita menggunakan persamaan ini, di mana future sama dengan menggunakan perbandingan future dengan jumlah uang yang rutin diberikan, yaitu 100 juta dikali F per A, perbandingan future dengan uang yang didepositokan, di mana I-nya tuh 6% dan periodenya 6. Jika kita melihat ke dalam tabel, yang F per A 6% per 6 itu akan mendapatkan angka 6,975. Kita kalikan dengan uang yang Rp 100 juta itu, jumlahnya 600 juta 975.000. Artinya dalam akhir periode akan terkumpulan uang sebesar 600 juta 975.000. Selanjutnya, periode pembayaran lebih panjang daripada periode pengadaan. Dalam kasus ini terdapat 2 aliran cash flow. Yang pertama yaitu cash flow yang memerlukan faktor pembayaran tunggal. Dan yang kedua, cash flow yang memerlukan faktor rangkaian seragam.
Yang pertama faktor pembayaran tunggal. Dalam kasus ini ada 2 prosedur yang dapat dipergunakan untuk faktor pembayaran tunggal, yaitu yang pertama menentukan tingkat suku bunga efektif. Tingkat suku bunga efektif itu persamaannya ini sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya yang disebutkan di awal dengan persamaan matematis itu. Selanjutnya yang kedua mempergunakan suku bunga nomina dan menentukan periode, di mana rumus I-nya juga sama dengan awal yang sudah disebutkan, R dibagi M. Dengan demikian, faktor bunga untuk pembayaran tunggal dapat ditulis sebagai persamaan di bawah ini, di mana untuk keadaan saat ini bisa menggunakan yang P, dan untuk keadaan yang masa akan datang menggunakan yang F. Contohnya, jumlah tabungan saat ini adalah Rp sejumlah 1 juta. 4 tahun kemudian ditambah dengan 3 juta, dan 6 tahun kemudian ditambah dengan 1.500.000. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah 12% per tahun, dengan pengadaan setiap 6 bulan. Tentukan jumlah tabungan pada akhir tahun ke-10. Dari soal ini kita dapatkan informasi bahwa tabungan di awal tahun yaitu sebesar 1 juta. Di tahun keempat sebesar 3 juta, dan di tahun ke-10 ada tabungan 1.500.000 dengan suku bunga tiap tahunnya 12%. Dengan jumlah periode 2 periode karena tiap 6 bulan, dan juga jumlah tahunnya ada 10. Pertama kita buat dulu cash flow-nya. Di tahun pertama itu ada 1 juta. Di tahun keempat ada uang sebesar 3 juta. Dan di tahun ke-10 ada uang 1.500.000. Untuk menentukan jumlah tabungan pada akhir tahun ke-10 dengan yang pertama mempergunakan tingkat suku bunga efektif. Pertama-tama kita hitung dulu bunga efektifnya dengan persamaan saat yang tadi itu. 1 ditambah 0,12 R-nya dibagi M-nya jumlah periodenya 2 dalam 1 tahun, dipangkatkan M, 2 dikurangi 1. Hasilnya 12,36%. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk masa yang akan datang, yaitu membandingkan future dengan present, di mana sudah diketahui bahwa berdasarkan cash flow ini, pada tahun pertama ada uang sebesar 1 juta dikalikan dengan F per P 12,36%, I-nya dan periodenya 10, ditambah pada tahun keempat ada uang sebesar 3 juta, di mana perbandingan future dan presentnya itu 12,36 dikali jumlah periodenya 6 karena kan dari 4 ke 10 itu 6. Selanjutnya di tahun ke-10 di tahun ke-6 ini tahun ke-6
Di tahun ke-6 itu ada uang sebesar 1.500.000 di mana perbandingan future dan presentnya itu 12,36. Dan untuk ke tahun ke-10 itu ada sisa periode 4 tahun. Karena kan di tabel perbandingan itu kan bunganya biasanya bulat-bulat kayak 5%, 6% gitu, 7%. Sedangkan yang di dalam soal itu kan 12 koma ya. 12 koma. Karena di tabel yang tersedia itu hanya ada 12 dan 14. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengalinya ini kita melakukan interpolasi antara yang di bunga 12% sama 14%. Jika kita melakukan interpolasi tersebut, kita akan mendapatkan angka-angka ini 2,013616 untuk pengalian pertama, dan selanjutnya ini untuk pengalian berikutnya. Setelah dikalikan, kita mendapatkan jumlah uang di masa yang akan datang itu 11.636.500. Selanjutnya dengan menggunakan metode bunga nominal. Jika menggunakan metode ini, perhitungannya tidak perlu melakukan interpolasi kayak tadi, cukup dengan langsung membaca tabelnya, di mana perbandingan future presentnya itu 12 untuk bunganya 12% dibagi 2. Kenapa dibagi 2 kan? Ini kalau nomina itu berarti artinya dibayarnya tiap bulan, tidak tiap tahun. Jadi tiap periode, tidak tiap tahun. Sedangkan periodenya itu kan 6 bulan. Jadi dibagi 2. 12% dibagi 2 artinya ini 6%, dan jumlah periodenya ada 10. Kenapa dikali 2? Karena kalau nomina itu dilakukan pembayarannya tiap periode. Ya kan dalam 1 tahun kan ada 2 periode. Artinya dalam 10 tahun ini ada 2 dikali 10 gitu. Selanjutnya untuk yang 3 juta, perbandingan future dan presentnya sama 12% per 2 dikalikan jumlah periodenya 2 dikali 6. Dan yang selanjutnya yang 1.500.000 ini sama juga 12 dibagi 2 dibagi jumlah periodenya 2 dikali 4. Kalau kita baca tabel, dapat angkanya akan menghasilkan jumlah uang yang di masa yang akan datang sebesar 11.634.500. Selanjutnya ada faktor rangkaian seragam. Bila mana suatu bentuk cash flow terdiri dari satu atau lebih rangkaian seragam, maka prosedur yang digunakan adalah yang pertama, menentukan tingkat suku bunga efektif dari periode yang sama dengan periode pembayaran. Yang kedua, apabila tingkat suku bunga efektif telah diketahui besarnya dan periode pengadaan sama dengan periode pembayarannya, maka keadaannya akan menjadi seperti pada faktor pembayaran pada keadaan B. Pada keadaan B yang nomina itu. Contohnya, deposit dilakukan setiap 6 bulan selama 7 tahun, masing-masing sebesar 500.000. Tingkat suku bunganya adalah 8% per tahun. Pengadaannya dilakukan setiap 3 bulan. Tentukan jumlah deposit pada akhir tahun ke-7. Dari soal ini, kita dapat ketahui bahwa jumlah uang yang distorkan dengan rutin yaitu sebesar 500.000, atau bisa disebut dengan A. Suku bunga tiap tahunnya 8% atau R, dan periodenya 4. Kenapa 4? Karena di sini disebutkan bahwa pengadaan dilakukan setiap 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun itu terjadi 4 periode. Untuk jumlah sampai ke akhir tahunnya itu 7 tahun. Pertama, karena kita menggunakan metode nomina, kita hitung dulu suku bunga nominalnya itu R per M. 8% dibagi 4, yaitu 2% per periode. Agar periode pengadaan sama dengan periode pembayarannya, maka harus dihitung tingkat suku bunga efektifnya untuk 6 bulan saja.
Di sini kan dari soal kita tahu bahwa pembayarannya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan pengadaannya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, agar si pembayarannya agar si pengadaannya sama dengan periode pembayarannya, maka pengadaannya itu dilakukan berbarengan dengan pembayarannya, di mana pembayarannya itu 6 bulan. Oleh karena itu dilakukan perhitungannya untuk 6 bulan. Selanjutnya kita hitung bunga efektifnya 1 ditambah 0,02 di pangkat 2 dikurang 1 sebesar 4,04. Selanjutnya tinggal dihitung saja jumlah uang yang di masa yang akan datang dibandingkan dengan A. Jumlah periodenya 2 dikali 7, 14. Jika kita baca tabel dan melakukan interpolasi akan menghasilkan angka 18,344 pengaruhnya. Dan didapatkan uang sebesar 9.172.120. Selanjutnya ada periode pembayaran lebih pendek daripada periode pengadaan. Jika periode pembayaran lebih pendek daripada periode pengadaan atau frekuensi pembayaran lebih sering daripada pengadaan, maka terdapat beberapa cara untuk menghitungnya. Cara penghitungannya itu disebut dengan interperiod compounding. Ada 2 pembahasannya, yaitu 1, tidak dikenakan bunga atas bunga yang didepositokan atau dikeluarkan di antara periode pengadaan. Yang kedua, uang yang didepositokan atau dikeluarkan di antara periode pengadaan dikenakan bunga biasa atau disebut juga simple interest. Kasus 1. Nah, dalam prinsipnya itu, jadi jika sejumlah uang didepositokan atau dikeluarkan di antara periode pengadaan, maka diasumsikan bahwa uang tersebut didepositokan pada awal periode berikutnya atau dikeluarkan pada akhir periode pengadaan sebelumnya. Contohnya ada suatu cash flow, di mana cash flow ini memiliki periode pengadaan setiap 3 bulan sekali. Di bawah ini ya, suatu cash flow seperti ini. Kalau kita menggunakan asumsi yang tadi di atas, asumsi yang bahwa uang tersebut didepositkan pada awal periode berikutnya atau dikeluarkan, asumsi yang ini dapat kita ubah cash flow yang ada ini menjadi di mana jumlah pengadaannya kan tiap 3 bulan ya. Artinya jika ada flow yang antara 3 bulan itu, artinya kan dalam 0 sampai 3 ini. Ini kan ada 200, berarti kan ada di antara si periode pengadaannya. Nah, yang 200 ini itu kita pindahkan antara ke awal periode, di mana awal periodenya 0, atau ke akhir periodenya yang 3. Dalam penyelesaian ini, yang $200 ini dipindahkan ke akhir periodenya, ke yang periode 3. Selanjutnya, di antara periode yang 3 sampai 6, ada pendapatan sebesar $75. $75 ini kita pindahkan lagi ke akhir periode sama yang 100. Jadi di akhir periode yang kedua, di bulan ke-6, ada pendapatan sebesar 175, di mana 100 ditambah 75 ini. Selanjutnya di periode yang selanjutnya, di periode 6 ke 9, kita dapat lihat bahwa ada pengeluaran 90. Seperti asumsi bahwa kalau ada pengeluaran akan kita tarik ke awal periode. Jadi 90 ini ditarik ke awal periode yang ke-6. Selanjutnya di periode 9 ke 12, di periode yang terakhir, dapat kita lihat bahwa di sini ada pendapatan sebesar $50. Artinya $50 ini akan dipindahkan ke akhir periode yang ke bulan ke-12, dan semua pengeluaran yang ada di periode ini dipindahkan ke awal periodenya, di mana 120 dan 45 jadi 165.
Seandainya tingkat suku bunga yang berlaku untuk cash flow tersebut adalah 20% per tahun, tentukan besarnya nilai sekarang. Jika R-nya 20% per tahun, maka pertama-tama kita tentukan bunga nominanya. Bunga nominanya 20% dibagi jumlah periodenya, karena tiap periodenya 3 bulanan, artinya ada 4 periode dalam 1 tahun. Oleh karena itu 20% dibagi 4, 5% setiap 3 bulannya. Untuk menghitung jumlah uang yang ada di saat ini, tinggal kita lihat ke cash flow yang tadi. Di awal bulan kan ada pendapatan 150 dolar ditambah yang selanjutnya di bulan ketiga ada 200 dolar, ditambah 200 dolar dikalikan faktor pengalinya P per F 5% sama 1, terus ditambah pendapatan berikutnya, di periode berikutnya ada pendapatan sebesar 175 dolar dan pengeluaran sebesar 90 dolar, ditambah 175 dikurang 90 dolar dikali faktor perbandingannya, faktor pengalinya yaitu P per F 5% dan 2. Selanjutnya di periode berikutnya ada pengeluaran sebesar 165 dolar. 165 dolar dikali faktor pengalinya 5% sama jumlah periodenya 3. Selanjutnya di akhir periode ada pendapatan 50 dolar, di mana faktor pengalinya yaitu 5% dan 4. Jika kita baca tabel dan melakukan pengalian akan didapatkan hasil sebesar 316 dolar. 316.183 dolar. Selanjutnya dikenakan jika kasusnya dikenakan bunga biasa. Setiap uang yang disimpan di antara periode pengadaan dikenakan bunga biasa. Oleh karena itu, setiap deposito di antara periode harus dikalikan dengan persamaan ini, faktor pengali. Jadi jika si uangnya disimpan di antara periode pengadaan, itu tuh perlu dikali faktor pengali dalam perhitungannya. Faktor pengalinya tuh yang ini, M per N dikali I. Contohnya, jika tingkat suku bunga 6% per tahun digandakan setiap 6 bulan, maka tentukanlah jumlah deposito setelah 1 tahun, 12 bulan. Ini merupakan cash flow-nya. Jadi jika si jumlah uangnya tidak disesuaikan dengan pengadaan yang terjadi, maka penyelesaiannya seperti ini. Pertama kita tentukan ini bunga nominalnya. Bunga nominalnya itu 6% dibagi jumlah periodenya 2. Jadi 3% per bulan. Karena di sini jumlah pengadaannya diadakan setiap 6 bulan sekali, jadi kita melakukan perhitungannya tiap 6 bulan. Untuk 6 bulan pertama. Untuk 6 bulan pertama, di bulan pertama ada pendapatan sebesar 100 dolar. 100 dolar ini dikalikan dengan faktor pengali yang tadi, yang M per N dikali I. 100 dolar ditambah faktor pengalinya 100 dolar dikali 5 per 6, di mana 5 ini tuh jarak bulan ke akhir periode dari 1 ke 6 ini. Per jumlah periodenya 6 dikali bunganya 0,03. Selanjutnya di bulan ketiga ada pendapatan sebesar 90 dolar. 90 dolar ini ditambahkan juga dengan faktor pengalinya yaitu 90 dolar dikali 3 per 6 dikali 0,03, di mana 3 ini juga jarak bulan ke akhir periode. Terus di bulan ke-6 ada pendapatan sebesar 80 dolar. Karena di sini sudah bertepatan dengan akhir si pengadaannya, maka tidak diperlukan pengalian faktor pengali. Jika kita hitung akan menghasilkan uang sebesar 273 dolar. Selanjutnya untuk periode yang selanjutnya sama
di periode yang kedua. Di bulan ke-7 ada pendapatan sebesar $75 ditambah dengan faktor pengalinya 75 dikali 5/6 kali 0,03. Selanjutnya di bulan ke-8 ada pendapatan sebesar $85 ditambah dengan faktor pengalinya juga. Terus di bulan 11 ada pendapatan sebesar $70. Di mana juga dikalikan dengan faktor pengalinya. Jika kita kalikan dapatkan uang sebesar $233,93. Untuk perhitungan masa uang di masa yang akan datang, kita melakukan perhitungan future dulu untuk periode yang pertama, yaitu 273,85 dikali faktor pengalinya, yaitu perbandingan F per P 3%, di mana 3% ini adalah bunganya, dan 1 ini adalah periodenya, periode menuju ke bulan ke-7 ini. Sedangkan untuk yang periode kedua, kita tidak memerlukan perhitungan future-nya. Jika kita lihat tabel dan melakukan perhitungan, akan didapatkan uang sebesar $516 di masa yang akan datang. Selanjutnya, khusus pada rangkaian seragam, yang berarti jumlah uang yang didepositokan pada setiap antara periode adalah sama besar, maka untuk menentukan besaran A dapat dipakai persamaan berikut. Jadi kalau jumlah setorannya itu sama setiap periodenya, bisa digunakan persamaan ini untuk mencari jumlah pembayaran seragamnya. Jumlah pembayaran seragam yang ekivalen pada periode pengadaan. Sehingga persamaannya ini ya. A sama dengan N dikali D ditambah N dikurang 1 dibagi 2 dikali I kali D. Di mana A itu adalah jumlah pembayaran seragam yang ekivalen, D itu jumlah deposito, dan N itu jumlah antar periode. Contohnya, setiap bulan disimpan 200.000 dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Digandakan setiap 6 bulan. Untuk deposito yang dilakukan pada antar periode interperiod dikenakan bunga biasa. Tentukan A. Tentukan jumlah pembayaran yang ekivalennya. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa jumlah deposito tiap periodenya itu 200.000. Jumlah antar periodenya yaitu 6 bulan, dan bunga per tahunnya itu adalah 6%. Pertama-tama kita tentukan suku bunga nominalnya, yaitu 6% dibagi 2, 3% per bulan. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang N dikali D itu, tinggal kita masukkan, akan didapatkan uang pembayaran yang ekivalen itu sebesar 1.215.000. Artinya, uang 200.000 per bulan ini akan ekivalen dengan uang 1.215.000 untuk setiap 6 bulannya. Sekian yang dapat disampaikan. Apabila ada yang ditanyakan. Oke, silakan teman-teman ada yang mau bertanya tentang bunga efektif sama nominal. Oke, kalau nggak ada yang mau share lagi, kalau nggak salah kemarin. Ada Pak. Oke, silakan. Saya tutup dulu ya, Pak. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf penjelasannya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dengan NRP 22-2017-137. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan jawaban dari soal 4.59. Ini soalnya. Di soal ini disebutkan, how much money can a production company that makes fluidized bed scrubbers spend now? Berarti yang menjadi pertanyaan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan saat ini atau nilai present. Nah, di sini juga ada, instead of spending $150,000 in year 5, $150,000 di sini adalah nilai future pada tahun kelima. Lalu di sini disebutkan bahwa nilai interest atau suku bunga pada 3 tahun pertama adalah 10%. Sedangkan nilai interest atau suku bunga pada 2 tahun terakhir adalah 12%. Bisa dilihat dari sini, year 1 to 3, dan year 4 and 5. Karena ini adalah soal interest rates that vary over time, yaitu suku bunga yang bervariasi dari waktu ke waktu, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan berikut. Di sini adalah, P di sini adalah present, F di sini adalah future, I di sini adalah suku bunga, N di sini adalah jumlah tahun. Nah, sedangkan P per F ini akan kita dapatkan dari tabel berikut. Pertama-tama, pilih tabel sesuai dengan nilai suku bunganya. Karena nilai yang pertama tadi adalah 10%, maka pilih tabel yang ini. Kemudian, N yang tadi adalah 3. Maka nilai P per F-nya adalah 0,7513. Nah, sedangkan yang satu lagi, suku bunganya adalah 12%, dengan N sama dengan 2, maka didapat P per F-nya adalah 0,7972. Tabel ini didapat dari buku Leland Blank, Anthony Tarquin, yang sudah di-share sama Pak Aden. Setelah mendapatkan nilai P per F, masukkan nilai yang tadi ke dalam sini, 0,7513 dan 0,7972. Nah, maka didapat hasilnya adalah 89.840,454 dolar. Nah, sedangkan untuk cash flow-nya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah nilai present, yaitu 89.840,454 yang tadi kita telah cari. Ini nilai future yang diketahui di awal, sedangkan ini adalah interest 3 tahun pertama dan ini interest 2 tahun terakhir. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, barangkali ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, koreksi bentar. Tadi yang nilai F itu sebenarnya ada di di tahun kelima. Jadi bukan di sebelahnya lagi gitu, tapi berhimpitan dengan tahun kelima. Jadi itu ini kan di gambar ini kelihatannya F-nya itu di tahun ke-6. Oh iya, Pak. Seperti itu. Oke lah. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya? Oke, kalau nggak ada yang mau share lagi? Terima kasih. Silakan kalau ada.
Oke, jadi itu ya tentang bunga efektif dan nominal. Oke, jadi konsepnya tentang bunga efektif dan nominal. Untuk perhitungan yang kita pakai di rumus-rumus itu kita pakainya selalu I efektif. Jadi I efektif. Nah ini ya kalau misalnya biasanya kita pakai misalnya P per H itu P sama I sama N. Ini itu adalah I efektif. Ini yang efektif. Efektif. Nah ini kenapa pakai yang efektif? Ini kita harus perhatikan N sama I itu satuannya harus selaras ya. Jadi kalau misalnya N-nya ini adalah satuannya bulan, dan di sini N adalah satuannya bulan, misalnya 5 bulan atau 6 bulan. Nah, I-nya itu juga harus persentase per bulan juga. Ini harus diperhatikan. Ini harus sama. Ini harus nyambung. Kalau nggak nyambung, berarti nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kita tahu I-nya 10% per tahun. 10% per tahun, tapi N-nya kita dapatkan udah 6 bulan. Gitu. 6 bulan. Nah, ini berarti ini bisa jadi, bisa jadi aja. Jadi belum tentu tapi bisa jadi ini adalah nominal. Nah, I nominal itu biasanya dipakai untuk dipakai bank atau dipakai marketing gitu ya. Itu salah satu bentuk marketing. Jadi biar kelihatannya kecil gitu. Jadi contohnya kalau kalian minjem bank, terus bunganya ada 1% per bulan, itu kan kalau nominal, kalau kita bicara nominal, itu nominalnya tinggal 1% dikali 12, itu berarti sama dengan 12% per tahun. Nah, ini yang biasanya bank itu bilang, ini marketingnya itu gini. Tapi pada kenyataannya, apa namanya, bunga efektif yang kita pakai untuk perhitungan dan bank juga pakai, itu adalah ini I efektif. Itu sama dengan 1 plus I yang nominal dipangkat dengan N bukan 1. Ini bisa jadi jauh lebih besar daripada 12, bisa jadi kayak 14 atau berapa gitu. Saya nanti dihitung ini 12%. Ini 1%. Ini 1%, nanti pangkat 12. Nah ini biasanya ini untuk menyederhanakan. Jadi ceritanya bank itu biar menyederhanakan terus bilangnya oh ini 12% kok, tapi sebenarnya itu kita harus menghitung dulu, mengecek itu berapa sih. Dan itu harus diperhatikan bahwa konsep-konsep satuan ini harus selaras. Jadi jangan sampai kalian nanti yang dihitung apa, tapi satuannya apa beda-beda. Itu juga berlaku nggak cuma di ekrek tapi di semuanya. Jadi apa, satuan itu harus selaras dengan apa yang dihitung. Jadi jangan sampai lompat-lompat terus nanti malah berantakan. Nah, ini saya mau perlihatkan sebuah apa ya, seperti kasus, bukan kasus sih, tapi ini yang bisa nanti kalian hadapi kalau udah di dunia nyata. Ini bunga BNI, ini saya ngambil random aja dari Google, kalian bisa ngambil sendiri dari mana aja. Tapi intinya mirip-mirip. Kalian kalau misalnya ke mall itu juga biasanya ada yang jualan mobil, itu mereka kasih flyer gitu, ada juga di belakangnya nanti ada tabel terus isinya banyak angka, itu juga kalian bisa cek. Di situ juga angka-angka itu kalian harus paham. Jadi jangan cuman oh ini per bulan cuma bayar 500.000 nih, tapi habis itu apa sebenarnya ya kalau bayar memang segitu gitu, tapi ternyata itu tuh bukan bunga yang sebenarnya. Ini contohnya, kita ambil contoh yang paling sederhana yang gampang dihitung. Ini kita pinjam contohnya di sini 10 juta di sekarang. Kita pinjam ke BNI, kita bilang, oh, Pak, saya mau beli laptop atau apa gitu ya, atau beli motor, saya butuh 10 juta. Oke.
Jadi mereka tanya, oh kira-kira apa mau dibayar selama berapa tahun? Kita misalnya bilang, oh 10 tahun Pak, ini 10 tahun. Di sini angka yang di atas ini mereka nggak liatin ini satuannya apa, tapi di sini ada 10 tahun. Ini apa ya? Jadi biar kita nggak tebak-tebak sendiri, jadi kita harus tanya. Ini satuannya apa sih? Ini satuannya tahun. Terus di sini ada angka ini 8,63%. 8,63%. Ini mereka akan katakan ini adalah bunganya. Bunga. Nah, tapi ini bunga apa? Ini bunga apa sih? Ini bunga efektif kah, nominal kah, atau bunga marketing kah, atau apa gitu. Nah, ini yang kita akan cari. Ini tuh bunga apa sih? Nah, di sini ini ada angka 155.250. Ini adalah satuannya rupiah. Ini ya, kalau ini rupiah satuannya jelas di sini. Ini adalah rupiah. Kalau ini diceritakan. Nah, ini adalah angsuran per bulan. Ini harus kalian perhatikan juga. Jadi mereka nggak bilang angsuran per tahun atau apa, tapi ini ada angsuran per bulan. Jadi kalau dibuat cash flow-nya, ini kita di awal kita pinjam uang, jadi kita ada uang masuk ke dompet kita itu 10 juta. Tapi nanti setiap bulan kita harus mengeluarkan uang sebesar ini 155 250 per bulan. Ini kita harus cicil ke bank. Nah ini seberapa lama sih? Seberapa lama itu adalah selama 10 tahun. Tapi karena ini hitungannya bulan, berarti di sini adalah 10 tahun kali 12 bulan. Jadi ini 120 bulan. Ini satunya bulan. Jadi ini harus sama. Ini harus perhatikannya. Nah, di sini I-nya berapa sih? I efektif yang sebenarnya mereka pakai itu berapa sih? Kalau misalnya kita hitung nominalnya, standarnya. Jadi ini 155.250 dikali dengan 120, itu hasilnya nanti 18.630.000. Nah, di sini ini yang akan mereka katakan bunganya itu di sini. Ini yang akan mereka katakan ini bunganya itu di sini loh, Pak. Tapi itu sebenarnya ini 10 juta tambah. Kan kita pinjamnya awalnya 10 juta, tapi habis itu kita harus nambahnya 8.600.000. Itu tuh semua bunganya ini 86,3%. Bukan 8,63%. Nah, ini itu per 10 tahun. Jadi selama 10 tahun kita kenanya begini. Ini dengan asumsi apa namanya? Dengan asumsi compound-nya itu selama 10 tahun baru kehitung bunganya kenanya ini 86%. Tapi kan kita nggak mungkin bukan kita ya, maksudnya kita nggak mungkin bilang gitu ke orang mau banyak banget, kita nggak mampu atau itu nggak menarik lah kayak gitu. 8,63% per tahun. Tapi ini itu apa ya? Secara keilmuan itu bisa dibilang menyesatkan karena ini itu nggak sepadan dengan ini gitu. Ini hitungan pembagi nominal. Kalau pembagi nominal oke lah, jadi dibagi 10 terus sudah selesai. Nah, tapi kita harus lihat sebenarnya berapa sih I yang dipakai sebenarnya. Nah, ini kita rumusnya sederhana. Yang kita bisa tahu, P sama dengan A kali P per A, I, N. A-nya kita tahu, P-nya kita tahu, N kita tahu. I-nya yang dicari. I-nya yang dicari.
I-nya, ini yang nah 45.250 ini PPA dicari dan N-nya adalah sama dari sini. Dari kasus ini persamaannya seperti ini. Nah dari sini kita hitung-hitung, bukan hitungnya ini sederhana sekali. Jadi P per A ini notasi ini, I, 120 itu sama dengan 10 juta dibagi dengan 155.000 ini, jadinya dapatnya dengan 64,4122. Ini satuannya apa? Ini nggak ada satuan. Jadi ini kan udah 10 juta, ini juga satuannya rupiah. Jadi ini nggak ada satuan. Ini 122. A sama I, 120 sama dengan 64,4122. Nah dari sini kita mencari nilai I. I-nya gimana? Nah untuk mencari nilai I kita dengan cara interpolasi. Kita kalau cari-cari di tabel itu kita mencari nilai ini yang mendekati. Jadi di tabel itu kita cari yang mendekati itu apa? Setelah itu tadi saya udah cari yang mendekati adalah nilai I-nya ini 1,25. 1,25% itu nilai I, nilai P per A-nya faktornya adalah 61,9828. Sedangkan kalau kita interpolasi kita butuh 2 titik atau 2 nilai. Yang kedua yang mendekati adalah 1%. Ini didapat nilainya adalah 69,705. Ini dari tabel di buku. Kan bisa. Nah, habis itu kita interpolasi. Caranya adalah dengan I kurangi 1%. Jadi yang ini. Jadi kita ini dikurangi ini. Sama ini dikurangi ini. Itu sama dengan ini dan ini. Bagian ini. Jadi ini adalah 1,25 kurangi 1% dengan 64,4122 kurangi 69,7005 dibagi dengan 61,9828 dikurangi 69,7005. Ini dapatnya minus 5,2883. Ini minus 7,173. Nah, dari sini kita dapat I kurangi 1% per 0,25% sama dengan 0,6852. Nah, dari sini kita dapat I kurangi 1 itu sama dengan 0,1713%. Nah, ini I-nya berarti 1,1713%. Nah, I ini itu satuannya adalah per bulan. Karena tadi N yang kita pakai adalah N bulan. Nah, kalau ini adalah I efektif. Kalau bodor-bodoran dibikin I nominal, itu berarti sama dengan apa namanya? Ini dikali 12, berarti 14,0556% per tahun. Ini yang sebenarnya kalian bayarkan ke bank. Jadi bank itu mereka bilangnya adalah ini 8,63% per tahun. Jadi sebenarnya yang kita bayarkan adalah 14,0556% per tahun. Nah ini apa namanya kelihatannya beda terus ya kayak gitulah. Tapi emang ini hal kalian harus perhatikan cara itu seperti apa, bedanya efektif sama nominal seperti apa. Kalau nominal itu biasanya menyederhanakan seperti tadi, jadi total di akhirnya itu sebenarnya adalah 18 juta. Dan itu mereka adalah selisihnya aja, jadi 8.630 itu adalah apa namanya bunga yang harus kalian bayarkan ke bank untuk meminjam 10 juta. Terus itu mereka, oh ini kok kelihatannya gede banget nih 80
86%, maka kita bilang ke nasabah bunganya 86% kan nggak asik gitu ya. Jadi harus dibagi dengan, mereka bagi dengan tahun biar kelihatannya kecil. Padahal itu ya itu kalau kita udah tahu gitu kayak menyesatkan. Apalagi kalau masih sangat awam terus kita ngobrol sama orang bank itu, mereka akan jelasin perhitungan yang jelimet, terus wah ini kok susah sih, terus ya udahlah saya nyerah, ya udah saya bayar aja sedekahnya. Ini yang komplikat. Oke, untuk bunga yang bisa kalian dapat di bank atau di busur di jalanan itu seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk kalian harus perhatikan satuan-satuan itu harus mengikuti ya. Jadi kalau misalnya satuannya adalah bulan, ini berarti I-nya harus ikut juga, satuannya adalah persen per bulan. Nah, kalau misalnya satuannya adalah quarter itu berarti per 3 bulan, juga I-nya mengikuti dengan per 3 bulan, dan lain-lain. Nah, itu kalian harus mengkonversikan I-nya menjadi sesuai dengan N, atau misalnya bisa juga dibalik dengan N menyesuaikan dengan I. Kalau misalnya tadi contoh soal itu I-nya itu beda per periode, jadi kalian harus konversikan berdasarkan periode-periode yang mengikuti. Itu bisa juga harus dikonversikan. Terus dari itu kalau misalnya komponen, contohnya di sini komponennya adalah per 3 bulan gitu ya, ini 3, ini 6, ini 3, ini 6, ini 9, terus I-nya itu adalah 3% per 3 bulan, jadi per kuartal gitu ya. Berarti ini baru berlaku kena bunganya di sini. Nah, ternyata kalian deposit atau misalnya ke bank itu di sini gitu ya. Nah, ini berarti ini baru bisa kena 3% itu pas nanti di bulan ke-6. Jadi ini bisa kalian tambahkan sederhana. Dan itu nanti di bulan ke-6 kena hitungan bunga. Nah, itu juga tadi udah dijelasin sama Eki tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang bunga efektif sama nominal? Silakan. Belum, Pak. Oke. Kalau gitu ini ya, saya udah taruh materi, terus video-video juga bisa dikonsumsi kalau misalnya belum paham. Kalau mau tanya ikut juga nggak masalah. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk absen di Moodle. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak.